Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membahas materi matematika. Mengkomunikasi halaman 39. Tanpa membuat gambar, sebutkan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berikut. Nomor 1, fx sama dengan 2x dikurangi 2x kuadrat dikurangi 2x ditambah 4. Di sini berarti A-nya 2, B-nya min 2, C-nya 4. Karena A-nya itu 2, berarti 2 itu kan lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Maka grafik terbuka ke atas. Sekarang kita cari nilai D-nya. Dengan rumus B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya min 2 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 2, C-nya 4. Jadi, negatif 2 kuadrat itu 4. Negatif 4 kali 2, 8, 8 dikali 4, 32. Jadi 4 dikurangi 32 sama dengan negatif 28. Berarti nilai D-nya adalah negatif 28. Karena negatif 28 berarti lebih kecil dari 0 karena bernilai negatif. Maka parabola tidak memotong sumbu X. Jadi kesimpulannya, grafik membuka ke atas dan tidak memotong sumbu X. Kita cari sekalian sumbu simetrinya, karena kemarin sudah dipelajari. Sumbu simetri itu disimbolkan dengan X. X rumusnya adalah min B per 2A. Min B-nya min 2 dibagi 2 dikali A, A-nya 2. Negatif kali negatif positif, 2 kali 2, 4. 2 per 4 jadi disederhanakan menjadi setengah. Sekarang nilai ekstrim. Nilai ekstrim disimbolkan dengan huruf Y. Rumusnya adalah D dibagi negatif 4A. D-nya kita sudah hitung tadi. D-nya adalah negatif 28. Dibagi 4, A-nya 2. Negatif dibagi negatif jadi positif semua. 28 tetap, 4 dikali 2 itu 8. 28 dibagi 8 diperkecil jadinya 7 per 2. 7 per 2 kita bagi menjadi 3,5. Jadi titik puncaknya X, Y. X-nya ini setengah, Y-nya ini 3,5. Jadi titik puncaknya adalah setengah, 3,5. Seperti itu. Nomor 2. Fx sama dengan min X kuadrat min 2X. A-nya 1, negatif 1, B-nya negatif 2, dan C-nya nggak ada, jadinya 0. Karena A-nya negatif 1 itu kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Kita hitung D-nya. Dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya negatif 2 kuadrat dikurangi 4, A-nya min 1, C-nya 0. Jadi negatif 2 kuadrat hasilnya adalah 2. Min 4 dikali min 1 dikali 0 sama dengan 0. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Jadi D-nya lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Maka parabola memotong sumbu X. Kesimpulannya kita gabungkan ini dengan ini ya. Kesimpulan pertama dengan kesimpulan kedua kita gabungkan. Jadi grafik terbuka ke bawah dan memotong 2 titik di sumbu X. Nilai simetrinya, sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. Min B-nya min 2 dibagi 2, A-nya negatif 1. Negatif kali negatif positif. Ini 2 dikali negatif 1, negatif 2. 2 dibagi negatif 2 jadi sama dengan negatif 1. Nilai ekstrimnya Y sama dengan D per negatif 4A. D-nya sudah dihitung tadi, nilainya adalah 2. Min 4, A-nya min 1. Negatif kali negatif positif. Jadi 2 dibagi 4. Kita perkecil menjadi setengah. Jadi titik puncaknya X, Y. X-nya min 1, Y-nya setengah. Sekarang nomor 3.
Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 3. A-nya min 3, B-nya 5, C-nya 3. Karena A-nya min 3 itu lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Nilai D-nya B kuadrat dikurangi 4AC rumusnya. B-nya itu 5 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya negatif 3, C-nya 3. 5 kuadrat sama dengan 25, min 4 dikali min 3, positif 12 dikali 3, jadi positif 36. 25 ditambah 36 sama dengan 61. Maka D-nya lebih besar dari 0 atau bernilai positif, maka parabola memotong sumbu X. Kita gabungkan kesimpulannya, jadi grafik terbuka ke bawah dan memotong 2 titik di sumbu X. Sumbu simetrinya X dengan rumus min B per 2A. Min B-nya 5 per 2 A-nya min 3. Negatif 5 tetap, 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Jadi hasilnya adalah positif 5 per 6. Nilai ekstrimnya disimbolkan dengan Y. Dengan rumus D dibagi negatif 4A. Nah, D-nya sudah dihitung tadi, hasilnya 61. Negatif 4, A-nya negatif 3. Jadi negatif 4 dikali negatif 3 sama dengan positif 12. 61 dibagi 12 sama dengan 5, 1 per 12. Jadi titik puncaknya adalah 5 per 6, 5, 1 per 12. Yang keempat, Fx sama dengan 5x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 4. A-nya 5, B-nya min 8, C-nya min 4. Karena A-nya 5 itu lebih besar dari 0 atau bernilai positif, maka grafik terbuka ke atas. Nilai D-nya dengan rumus B kuadrat min 4AC sama dengan B-nya negatif 8 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 5, C-nya negatif 4. Negatif 8 kuadrat sama dengan positif 64. Negatif 4 dikali 5, negatif 20. Negatif 20 dikali negatif 4, jadi positif 20. Positif 80. 64 ditambah 80 sama dengan 144. Jadi nilai D-nya lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Maka parabola memotong sumbu X. Kita gabungkan kesimpulannya, jadi grafik terbuka ke atas dan memotong 2 titik di sumbu X. Sumbu simetrinya disimbolkan dengan huruf X dengan rumus min B per 2A. Min B-nya min 8, jadi minnya ada 2. Min yang pertama dari rumus, min yang kedua itu dari B-nya. Nilai B-nya kan di sini negatif. 2, A-nya 5, jadi negatif kali negatif positif, 2 kali 5, 10, 8 dibagi 10, kita perkecil atau disederhanakan menjadi 4 per 5. Nilai ekstrimnya disimbolkan dengan huruf Y, dengan rumus D per negatif 4A. Nah, D-nya sudah kita hitung, hasilnya 144, dibagi negatif 4, A-nya 5. Negatif 4 kali 5, negatif 20. Kita perkecil menjadi 72 per 10. Dibagi 2. Nah, maka kita bagi menjadi negatif 7,2 atau negatif 7, 1 per 5. Jadi titik puncaknya X, Y, X-nya tadi 4,5 dan Y-nya negatif 7. 1 per 5. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan menalar untuk halaman 44 tentang cara menggambar grafik fungsi. Fx sama dengan 3 ditambah 2x dikurangi x kuadrat. Langkah yang pertama adalah menentukan pembuat nol fungsi dengan cara pemfaktoran. Untuk lebih mudahnya, karena di sini bentuknya tidak seperti biasanya, maka kita pindahkan dulu
Biasanya kan yang punya kuadrat itu di depan. Kita pindahkan tanpa merubah positif dan negatifnya. Di sini min x kuadrat tetap min x kuadrat. Terus positif 2x, positif 2x. Ini positif 3, positif 3. Sama dengan 0. Ini tidak merubah positif dan negatifnya. Nah, kalau di depannya itu negatif, untuk lebih mudahnya itu supaya menjadi positif, maka kita kalikan dengan angka dengan negatif. Kali negatif semuanya. Negatif x kuadrat dikali negatif jadinya positif x kuadrat. Positif 2x dikali negatif, negatif 2x. Positif 3 dikali negatif, negatif 3. Seperti itu. Jadi kalau dikalikan dengan negatif itu menjadi lawannya. Yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya positif menjadi negatif. Seperti itu. Setelah dikalikan dengan negatif, kita pakai cara pemfaktoran. Ingat cara pemfaktoran, kalau nggak ingat dibuka lagi video-video Bu Leli ataupun catatan-catatan kamu bagaimana cara pemfaktoran. Nah, ingat-ingat kembali. Cara pemfaktoran itu adalah kita mencari dua angka yang apabila dikalikan nanti hasilnya adalah C, tapi kalau dijumlahkan angka tersebut hasilnya adalah B. Maka kita dapatkan X min 3 dikali X tambah 1. Angkanya itu min 3 dan 1. Jadi X dikurangi 3 sama dengan 0 atau X ditambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 3, X sama dengan min 1. Sehingga kita dapatkan titik potong terhadap sumbu X-nya adalah dari X sama dengan 3 ini menjadi 3,0 dan dari X sama dengan negatif 1 menjadi negatif 1,0. Itu titik potongnya. Sekarang menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri tadi sudah dibahas bahwa simbolnya itu X dengan rumus min B per 2A. Min B-nya itu tadi di sini, lihatnya di sini yang bentuknya itu sudah umum. B-nya min 2. Jadi min 2. Jadi minnya ada 2. Min yang pertama dari rumus, min yang kedua dari B-nya. B-nya min 2. Dibagi 2, A-nya 1. Sama dengan negatif kali negatif positif, 2 kali 1, 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Yang C, menentukan titik puncak P. Titik puncak P itu X, Y. Kalau tadi mengkomunikasikan pada halaman 39, sudah saya bahas simbolnya Y dengan rumus D per negatif 4A. Seperti itu, boleh pakai cara itu, tapi ada juga cara lain, yaitu dengan cara mensubstitusikan. Cara mensubstitusikan itu caranya seperti ini. Ini kan tadi kamu sudah menghitung bahwa nilai X-nya itu adalah 1. Nah, berarti kita ambil persamaannya tadi di sini. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. X-nya diganti dengan angka 1 yang tadi yang kamu dapat. 1 kuadrat ya, dikurangi 2 tetap X lagi. Ganti dengan angka 1 dikurangi 3 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Negatif 2 dikali 1 itu negatif 2. Negatif 3-nya tetap. 1 dikurangi 2 itu negatif 1. Dikurangi 3 jadi negatif 4. Maka koordinat titik puncaknya adalah X-nya itu 1, Y-nya itu negatif 4. Sekarang kita menggambar grafik. Kita buat koordinat kartesiusnya dulu. Ini sumbu X. Ini sumbu Y-nya. Kita letakkan pembuat 0 dulu. 3,0. 3,0 itu di mana? Nah, ini 3,0. 3,0 ya. Ini titik yang ini nih yang dimaksud. Terus negatif 1,0. Negatif 1,0 di mana? Di sini. Ini negatif 1,0. Dan titik puncaknya sekarang. Titik puncaknya 1,-4. 1,-4 itu di sini. Astagfirullah.